Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Sistem Keamanan Ruangan Berbasis Internet of Things dengan menggunakan aplikasi Android. Pertama, perkenalkan, nama saya Dimas Ade Prasetya, NPM 1814370138. Saya kelas period reguler 1 klaster 3 dengan mata kuliah perancangan IoT dalam industri. Oke, langsung saja. Seiring dengan meningkatnya tingkat kriminal, pencurian data yang terjadi, maka dibutuhkan suatu sistem keamanan ruangan yang baik untuk menjaga keamanan data suatu instansi atau organisasi tertentu. Jadi, seiring perkembangannya zaman, maka semakin banyak tindak kriminal yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Contohnya seperti pencurian data, maka kita perlu suatu sistem keamanan yang bisa dipantau dan dikendalikan dengan jarak jauh dengan menggunakan internet atau yang lebih tinggal dengan IoT. Oke, next. Definisi sistem keamanan pada umumnya adalah untuk mengamankan suatu objek yang dimana objek itu berisi hal-hal penting untuk dinamakan seperti rumah, ruangan, gedung, ataupun hal lainnya. Sistem keamanan ini sangat diperlukan untuk mencegah tindak kejahatan pencurian atau tindak kejahatan kriminal lainnya. Hal ini dibuat untuk mencegah tingkat kejahatan pencurian yang meningkat dari tahun ke tahun. Seperti ini flowchart yang dipakai oleh peneliti. Pertama, kita mendapatkan start, yang kemudian orang dapat menempelkan kartu reader, lalu ke bawah kamera secara otomatis akan mengambil gambar dari orang tersebut. Lalu kamera mengirimkan data ke Arduino. Lalu Arduino tadi mengirim data melalui internet ke dalam aplikasi Android. Lalu dari sini langsung turun data, lalu data disimpan ke dalam database. Nah, database ini akan mengirimkan ke admin melakukan verifikasi data yang diinput dari Arduino menggunakan aplikasi Android. Selanjutnya, terverifikasi sesuai atau tidak. Kalau tidak, maka balik lagi ke atas seperti ini. Maka jika verifikasi data tidak sesuai, maka tanda panah akan naik lagi ke awal. Sebaliknya, jika iya, pintu terbuka, maka selesai. Begitu flowchartnya. Flowchart admin. Ini flowchart admin. Pertama start juga seperti biasa. Lalu admin menekan kata sandi pada keypad, kemudian mikroprosesor menerima input kata sandi, kemudian pencocokan kata sandi. Jika tidak cocok, maka balik lagi ke atas seperti semula. Lalu jika sebaliknya, jika cocok, maka ya, pintu terbuka dan selesai. Seperti itu kira-kira. Ini diagram block system. Di sini terdapat RFID, lalu kamera seperti ini rancangannya, Arduino, kemudian modul WiFi, internet, database, dan Android. Seperti ini diagram block system dapat dipahami dengan seksama pada gambar berikut. Oke, selanjutnya interkoneksi. Jaringan interkoneksi yang digunakan adalah internet interconnection networking seperti pada gambar samping ya. Ini bisa kita lihat gambarnya, analoginya seperti ini nih, smartphone, in server, kemudian ada IP publiknya, kemudian ada router mungkin. Lalu di sini Arduino. Nah, dari Arduino ini kita mengirim ke WiFi modul tadi seperti yang pada kan. Di sini ada modul WiFi, dan di sini juga dari Arduino akan disambungkan ke modul WiFi. Lalu modul WiFi akan terbaca di server menggunakan router mungkin. Lalu server tadi akan membaca ke smartboard. Nah, sepertilah analoginya. Terdapat model input dari Arduino ke aplikasi Android. Di sini terdapat gambar. Input yang dimaksud berupa perintah dari hasil penekanan tombol yang dilakukan oleh admin yang kemudian direspon oleh aplikasi Android. Respon dari aplikasi Android ini berupa pengiriman sebuah URL melalui jaringan internet. Nah, di sini terdapat gambar model, yaitu objek ingin masuk ke dalam ruangan, lalu lanjut, sensor bekerja mendeteksi kartu dan lain sebagainya, dan data gambar dan data ID kartu diperoleh. Lalu kemudian Arduino mengirim data gambar dan ID ke server. Server menambung data dari Arduino, kemudian server
meneruskan data ke aplikasi Android, dan seterusnya. Di sini terdapat gambar yang dapat dilihat oleh proses pengiriman data menggunakan komunikasi jaringan UDP (User Datagram Protocol). Komunikasi ini menggunakan sistem komunikasi half duplex, yang artinya komunikasi searah. Dalam hal ini data nomor kartu dikonversi menjadi satuan byte, lalu dikirim ke dalam server dan diteruskan ke aplikasi Android. Begitu juga dengan data gambar yang berformat JPEG akan diteruskan ke dalam server dan aplikasi Android. Nah, seperti ini pada gambarnya. Ini terdapat Arduino dan modul Wi-Fi yang dinamakan UDP client. Ini termasuk client. Lalu dari client ini mengirimkan ke server UDP server. Lalu server tadi ngirim ke smartphone. Nah, jadi kita dapat membaca perintah dari client ke smartphone. Kurang lebih begitu. Lalu di sini peneliti menguji jarak antara smartphone dan access point. Tujuan pengujian ini adalah mengukur seberapa besar keberhasilan sistem berdasarkan jarak antara smartphone dengan access point. Setelah diadakan pengukuran kecepatan internet, diperoleh hasil sebagai berikut. Download 20 Mbps megabyte per second dan upload 4,59 megabyte per second. Di sini terdapat tabel pengujian jarak antara access point dengan smartphone. Terdapat di sini kolom pertama jarak 1 meter, kondisi tidak halangan, pengujian berhasil. Jadi dalam jarak 1 meter, kondisi tidak ada halangan sama sekali, pengujian dinyatakan berhasil. Dan kemudian jarak 5 meter, kondisi tidak halangan juga dan pengujian berhasil. Selanjutnya terdapat di sini jarak 15 meter terhalang pintu, pengujian juga berhasil. Jarak 20 meter terhalang pintu, pengujian respon lama. Jadi jarak sekitar 20 meter itu udah mulai merespon agak lama sedikit. Untuk lantai 2 ini tidak ada halangan, berhasil. Dan selanjutnya dilakukan pengujian lantai 2 juga, terhalang pintu dan tembok juga sama halnya dengan jarak 20 meter. Di sini respon agak lama ya. Yang lainnya berhasil juga. Namun di sini jarak 30 meter terhalang pintu, pengujian gagal. Dikarenakan mungkin jarak antara jauh juga bisa, karena rata-rata akses point ini paling maksimal sekitar 20 meter. Kesimpulan yang dapat diambil dari sini adalah, yang pertama, berhasil membuat suatu aplikasi dengan memanfaatkan internet untuk memantau dan mengendalikan suatu sistem keamanan yang ada di ruangan. Kedua, dengan adanya pemanfaatan dari internet ini, maka admin dapat memantau dan mengendalikan sistem yang ada di ruangan tersebut dengan jarak yang jauh dan tidak terbatas. Jadi di sini admin tidak perlu lagi naik turun tangga mengecek ruangan, tidak perlu. Maka dengan adalah penelitian ini dan adanya teknologi IoT ini, dibuatlah suatu penelitian tersebut. Pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa perintah yang dikirim dari aplikasi Android ke dalam server dapat mengendalikan yang semestinya gitu. Oke, selanjutnya ini terdapat daftar pustaka para penulis, referensi-referensi yang diambil dari para peneliti, dan ini tersebut nama-nama penulisnya. Terima kasih banyak untuk Mr. Chris Thompson dan Rosalia H. Subrata dan Ferianto Gozali. Sekian presentasi saya, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.